Shalom Sobat ABC Official. Mari kita bahas tentang Israel. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa Yahudi atau Israel sering tercatat dalam lembar sejarah sebagai kaum yang dikejar, diusir, bahkan hampir dimusnahkan. Permusuhan ini bermula sejak zaman kuno, ketika suku-suku di sekitar tanah Kanaan memperebut wilayah dan pengaruh. Sebuah sejarah panjang persekusi bangsa Yahudi yang membentang lebih dari 3 milenium secara tragis ditandai oleh permusuhan dan penganiayaan yang berulang namun terus bertransformasi. Oke Sobat ABC, inilah penindasan yang pernah dialami oleh bangsa Yahudi atau Israel. 1. Mesir kuno. Bangsa Mesir tercatat sebagai salah satu penindas awal orang Israel. Di bawah kekuasaan para Firaun, bangsa Israel diperbudak selama ratusan tahun. Menurut catatan Alkitab dalam Kitab Keluaran, bangsa Israel diperbudak oleh Firaun. Firaun takut dan khawatir akan jumlah dan kekuatan bangsa Yahudi yang terus bertambah. Penindasan ini mencakup kerja paksa untuk membangun kota-kota perbekalan seperti kota Pitom dan Rameses. Seperti perintah kejam untuk semua bayi laki-laki Yahudi yang baru lahir untuk mengendalikan populasi mereka. Penindasan ini mencapai puncaknya ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Namun, Firaun bersikeras hingga Tuhan menimpakan 10 tulah atas Mesir yang memaksa Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Namun Firaun tetap bersikeras untuk mengejar bangsa Israel ketika mereka menyeberang melalui Laut Merah yang terbelah oleh kuasa Tuhan. Namun ketika bangsa Israel telah menyeberang, akhirnya air laut kembali menyatu yang membuat Firaun dan pasukannya tenggelam. Selain Alkitab yang mencatat penindasan Israel oleh Firaun, bukti lain ditemukan pada stela Merneptah sekitar 1200 sebelum Masehi. Dalam prasasti ini, Firaun Merneptah membanggakan kemenangannya di Kanaan dengan menyatakan Israel telah dilenyapkan, benihnya tidak ada lagi, yang menunjukkan adanya konflik militer antara Mesir dan kelompok suku Israel di wilayah tersebut. 2. Bangsa Filistin. Filistin dikenal sebagai musuh bebuyutan kerajaan Israel pada era Raja Saul hingga Raja Daud. Mereka tinggal di pesisir Kanaan, wilayah yang sekarang disebut jalur Gaza. Pertempuran legendaris Daud melawan Goliat adalah gambaran nyata konflik keras antara Israel dan Filistin. Pertikaian sering terjadi karena perebutan wilayah subur dan jalur dagang. 3. Bangsa Amon dan Moab. Dua bangsa ini sering disebut dalam kitab-kitab kuno sebagai tetangga sekaligus musuh orang Israel. Amon dan Moab tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Mereka beberapa kali berperang melawan Israel karena sengketa lahan dan jalur perdagangan. Pertempuran dengan Amon dan Moab juga sering diwarnai perebutan benteng-benteng perbatasan. 4. Bangsa Asyur. Kekaisaran Assyria baru atau Neo-Assyrian muncul sebagai kekuatan militer yang dominan di Timur Tengah dari abad ke-9 hingga ke-7 sebelum Masehi. Antara tahun 732 dan 720 sebelum Masehi, raja-raja Assyria seperti Tiglat-Pileser ketiga dan Sargon II melancarkan serangkaian kampanye militer yang menghancurkan yang secara bertahap menaklukkan kerajaan Israel. Puncaknya adalah pengepungan selama 3 tahun dan jatuhnya ibu kota Samaria. Sesuai dengan kebijakan standar Assyria untuk mencegah pemberontakan di masa depan, sebagian besar penduduk Israel dideportasi secara massal. Puluhan ribu orang Israel diasingkan ke berbagai bagian kekaisaran, termasuk Hala dan wilayah sepanjang Sungai Habor di Mesopotamia Utara. Untuk lebih memutus ikatan nasional,
Assyria memukimkan kembali orang-orang dari wilayah taklukan lain seperti Babilonia, Kuta, dan Hamat di tanah Israel yang telah dikosongkan. Kebijakan deportasi dan pemukiman kembali Assyria terbukti sangat efektif dalam menghancurkan identitas nasional. Berbeda dengan pembuangan Babilonia di kemudian hari, di mana identitas Yehuda dipertahankan dan bahkan diperkuat. Kebijakan Assyria bertujuan untuk asimilasi total. Dengan menyebarkan orang-orang Israel yang diasingkan ke seluruh kekaisaran dengan budaya asing, Assyria memastikan bahwa mereka secara bertahap akan kehilangan bahasa, agama, dan identitas kolektif mereka menjadi 10 suku yang hilang. 5. Bangsa Babilonia. Setelah Asyur runtuh, Babilonia tampil berkuasa. Nebukadnezar yang kedua yang menjadi salah satu sejarah yang paling kelam untuk bangsa Israel. Pada tahun 597 sebelum Masehi, setelah pengepungan pertama Yerusalem, Nebukadnezar mendeportasi Raja Yoyakin, Nabi Yehezkiel, dan ribuan elit kerajaan, pejuang, dan pengrajin ke Babilonia. Titik nadir terjadi setelah pemberontakan lain oleh Raja Zedekiah. Pada tahun 587 atau 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia kembali dan kali ini mereka menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci Salomo, pusat kehidupan keagamaan, politik, dan nasional Yahudi selama berabad-abad. Sebagian besar penduduk yang tersisa kemudian diasingkan ke Babilonia. Pembuangan ke Babilonia merupakan sebuah titik balik yang dahsyat, namun pada akhirnya transformatif. Kehilangan tanah air, kedaulatan, dan bait suci memaksa orang-orang Yahudi untuk secara fundamental menemukan kembali identitas keagamaan dan nasional mereka. Tanpa bait suci untuk mempersembahkan korban, fokus kehidupan keagamaan bergeser ke teks-teks suci atau Taurat, doa, dan praktik komunal seperti ketaatan sahabat. 6. Bangsa Yunani Seleukia. Setelah Kekaisaran Persia runtuh, wilayah Israel jatuh ke tangan Yunani di bawah Alexander Agung. Sesudah kematian Alexander, muncul dinasti Seleukia yang memerintahkan daerah Yudea. Raja Antiochus keempat memaksa orang Yahudi meninggalkan ajaran leluhur dan menyembah dewa-dewa Yunani. Penindasan budaya ini memicu pemberontakan Makabe, salah satu simbol perlawanan terbesar bangsa Yahudi di zaman Helenistik. 7. Kekaisaran Romawi. Romawi menjadi musuh yang paling besar pengaruhnya dalam sejarah Israel kuno. Tahun 70 Masehi, pasukan Romawi pemimpin Jenderal Titus menghancurkan bait suci kedua di Yerusalem. Akibatnya, ribuan orang Yahudi dibunuh, sebagian besar lainnya diusir dari tanah leluhur. Sejak itu, bangsa Yahudi hidup tercerai-berai di berbagai wilayah, memasuki masa diaspora besar yang bertahan ribuan tahun. 8. Kekaisaran Bizantium. Setelah Romawi Barat runtuh, wilayah Yerusalem berada di bawah Bizantium atau Romawi Timur. Orang Yahudi tetap diawasi ketat. Akses beribadah di Yerusalem dibatasi. Beberapa pemberontakan Yahudi di era Bizantium ditekan dengan keras, memicu gelombang migrasi ke daerah Persia atau Arab. 9. Kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Memasuki abad pertengahan, musuh bangsa Yahudi berubah wajah. Bukan lagi kekaisaran besar, tetapi kerajaan Kristen di Eropa Barat. Orang Yahudi dituduh sebagai pembunuh Yesus dan sering dijadikan kambing hitam setiap ada bencana seperti wabah dan kelaparan. Akibatnya, mereka sering diusir dari Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol.
10. Kerajaan Spanyol dan Inkuisisi. Tahun 1492, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengeluarkan Dekret Alhambra. Orang Yahudi diperintahkan untuk pindah agama atau diusir. Banyak yang kabur ke Kaisaran Ottoman, Afrika Utara, dan Eropa Timur. Inkuisisi Spanyol terkenal kejam, memburu orang Yahudi yang tetap menjalankan kepercayaan secara rahasia. 11. Kekaisaran Jerman Nazi. Pada abad ke-20, musuh terbesar bangsa Yahudi muncul di Eropa, yaitu rezim Nazi Jerman. Di bawah Adolf Hitler, kebencian rasial memuncak menjadi genosida terbesar dalam sejarah modern. Lebih dari 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam Holocaust lewat kamp-kamp konsentrasi seperti Auschwitz, Treblinka, dan Dachau. Peristiwa ini membuat banyak orang Yahudi yang selamat berimigrasi ke Palestina, lalu mendirikan negara Israel pada tahun 1948. 12. Negara-negara Arab sekitar Israel. Sejak berdirinya Israel, konflik dengan negara-negara Arab mewarnai kawasan Timur Tengah. Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak pernah menjadi musuh langsung Israel dalam beberapa keberadaan Israel sebagai negara Yahudi yang sering terlibat perang kata-kata hingga ancaman militer. Bahkan baru-baru ini, Iran kembali berperang melawan Israel. Hingga kini, konflik antara Israel dengan beberapa kelompok dan negara masih terus berlanjut. Serangan roket, blokade, bentrokan di jalur Gaza, serangan balasan di Lebanon Selatan, semua jadi potret betapa rumitnya perdamaian di Timur Tengah. Isu utama yang belum selesai adalah status Yerusalem, hak kembali pengungsi Palestina, dan keamanan perbatasan Israel. Gelombang antisemitisme global selain konflik fisik, permusuhan juga muncul dalam bentuk kebencian rasial terhadap orang Yahudi di banyak negara. Fenomena ini disebut antisemitisme. Serangan terhadap sinagoga, konspirasi palsu, hingga ujaran kebencian di media sosial yang membuktikan bahwa sejarah panjang kebencian belum sepenuhnya berakhir. Perdamaian yang masih dicari, meskipun sejarah penuh konflik, ada juga upaya perdamaian. Mesir dan Yordania sudah berdamai dengan Israel. Beberapa negara Arab lain seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain juga menormalisasi hubungan lewat kesepakatan Abraham. Namun, di balik meja perundingan, api konflik masih tersisa di hati sebagian orang. Bangsa yang bertahan di balik semua itu, bangsa Yahudi tetap bertahan. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan Yesus. Jika Sobat Abdesi suka, mohon like, subscribe, dan di-share. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.